Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara. Dari Padepokan Kopi Konsultasi Rohmi di TV-ku mengabarkan bahwa dalam acara sosialisasi ini sudah merupakan tahap pelaksanaan konsolidasi tanah program pembangunan strategis pemerintah dan dilaksanakan di Kelurahan Parangtritis. Adapun sosialisasi pelaksanaan program konsolidasi tanah pembangunan Kelop 18 yang disaksikan oleh Dispertaru dan Kanwil Pertanahan DIY Dispertaru dan Kepala BPN Kabupaten Bantul Penewu. Kapanewon Kretek Babinsa Babin Kamtipmas, Lurah dan perangkat Desa Parangtritis serta warga ahli waris pengelola maupun penggarap tanah tutupan. Sebagai pembawa acara dan sekaligus moderator disampaikan oleh Kabid Dispertaru Kabupaten Bantul yaitu Bapak Rizal. Sedangkan untuk narasumber yang ditunjuk dari tim GTRA Gugus Tugas Reforma Agraria yang diketuai oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Adalah Dr. Muhammad Rohmidi Srikusuma SHMH, dan Bapak Kakanwil Tanahan DIY, serta Kepala Dispertaru DIY, yang masing-masing diwakili oleh Bapak Haris dan Ibu Eli. Bahwa adapun yang disampaikan oleh Dr. Rohmidi Srikusuma SHMH adalah dengan judul Bukti Keberpihakan Pemerintah Terhadap Rakyat. Tim Gugus Tugas Reforma Agraria mengambil kebijakan penyelesaian tanah tutupan Parangtritis, yaitu menggunakan konsolidasi tanah. Oleh sebab itu semua dasar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku telah disampaikan secara jelas, tegas dan gamblang oleh narasumber Bapak Rohmidi Srikusuma. Bahwa mengapa pemerintah berpihak kepada rakyat, karena bahwa pada intinya status tanah tutupan sampai sekarang belum adanya kepastian hukum. Sedangkan untuk penyelesaian tanah-tanah yang pernah diambil alih oleh pendudukan pemerintahan Jepang berdasarkan Surat Meteri Dalam Negeri nomor AGR.40-25-3. Belas tanggal 13 Mei 1953. Dijelaskan pada angka 4, bahwa batas waktu penyelesaian tanah yang pernah diambil alih oleh pemerintahan pendudukan Jepang hingga akhir 1953, sedangkan sampai tim GTRA dibentuk warga pengelola tanah tutupan belum pernah melakukan tindakan ataupun upaya hukum. Oleh karena itu atas adanya pembangunan untuk kepentingan umum yang harus segera bersifat mendesak sehingga pemerintah mengambil langkah yang sangat bijak yaitu dengan penyelesaian tanah tutupan. Menggunakan konsolidasi tanah, yaitu merujuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang konsolidasi tanah, sedangkan yang dimaksud konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan. Mengenai pengelolaan kembali penguasaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang meningkatkan kualitas lingkungan hidup atau pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sedangkan narasumber Ibu Eli menyampaikan secara teknis, adapun secara singkat sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Konsolidasi tanah tutupan Jepang. Kemudian Pak Iskandar secara khusus Keswadit matur nuwun Pak, beliaunya ini nanti kami akan coba sampaikan. Kemudian tahun 2024 nanti kita pelaksanaan untuk pensertifikatannya seluruhnya Ibu Bapak, mudah-mudahan anggaran ini cukup. Kalau tidak cukup juga sudah kita siapkan ini Pak Haris, Pak Rizal. Di sana juga nanti untuk pemetaan sosial. Ya. Kemudian pemetaan sosial ini kita juga mulai dari sosialisasi seperti ini. Bahwa adapun adanya warga 1, 2 atau 3 yang sudah dikoordinir oleh Bapak Sarjio dan Bapak Parianto untuk selalu menanyakan di luar kebijakan tim gugus tugas reforma agraria. Akhirnya terbantahkan atas kekompakan calon peserta konsolidasi tanah yang hampir semuanya kompak. Di mana secara penuh mendukung program pemerintah. Setelah mendengarkan dari kedua narasumber tersebut. Bahkan warga secara serentak agar pembangunan Kelop 18 segera dimulai. Hal mana yang ditegaskan oleh narasumber Dr. Muhammad Rohmidi Srikusuma SHMH di akhir pertemuan. Moga dipun pirsani lan mirengaken enjih para pemirsa dimanapun Anda berada. Matur nuwun. Kalau orang yang namanya nggak suka itu, orang, adapun saya senang pokoknya biar berdebat sampai habis. Ya, ketika waktu kita undang, kita berikan ruang penuh dan ini tidak ada tekanan loh ya. Faktanya apa yang terjadi? Beliau tidak ada satu patah kata pun dan hanya menandatangani Bismillahirrahmanirrahim.
Lu kan luar biasa. Tapi nggak tahu begitu berapa hari misalkan bicaranya lain lagi, kan nggak masalah, itu juga hak beliau. Jadi juga harus kita hormati, kita hargai, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Bahkan tidak sekedar itu. Kalau kita mengacu asas dalam kuhatnya, equal protection, equal treatment of the law. Jadi setiap orang mempunyai perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi jenengan insya Allah, ya, kalau jenengan ikhlas apa yang akan kita kerjakan bersama, Allah pasti meridhoinya. Amin. Ya, kami kira gitu, nggih. Alhamdulillah. Atau subhanallah.